pemazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku. Semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari, aku berjalan dengan duka cita. Sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli. Aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan, aku berharap. Engkaulah yang akan menjawab, ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku. Jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku. Aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku, ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku, ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku.
Ya Tuhan, keselamatanku. Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup dan mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 38. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, Mazmur ini adalah Mazmur penyesalan dosa. Ayat 2-3 tentang apa yang dilakukan Tuhan. Tuhan kita terlalu mengasihi kita. Ia tidak mau kita terus hidup di dalam dosa dan lolos begitu saja. Jika kita hidup tidak taat, maka Tuhan pertama-tama akan menegur kita melalui firman-Nya. Tetapi jika kita terus tidak taat, maka Tuhan akan menghajar kita demi kebaikan kita. Dia akan membidikkan anak-anak panah-Nya dari jarak tertentu atau datang mendekat dan meletakkan tangannya atas kita. Ia akan memberitahu kita bahwa ia tidak senang kalau kita terus hidup berdosa. Ia mau kita bertobat dan hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Ayat 4-11 tentang apa yang dilakukan dosa. Penulis Mazmur ini adalah Daud. Ia tahu karena dia berdosa, ia menderita sakit. Ia memikul beban berat dan hancur di bawah beban itu. Daud merintih dan kehabisan tenaga dan siap untuk berhenti. Dosa datang seperti teman, awalnya seperti indah dan membujuk. Kemudian dosa akan memperbudak orang. Terus diperbudak. Ayat 12-15, apa yang harus dilakukan manusia? Dosa membuat tembok antara kita dan orang-orang yang baik, yang benar, yang mau menolong kita. Sebaliknya, dosa membuat jembatan antara kita dan orang-orang jahat yang mau memanipulasi, membohongi, dan akhirnya melukai kehidupan kita. Ayat 16-23 mengenai apa yang harus dilakukan oleh si pendosa, orang yang berbuat dosa. Cepat mengaku dosa dan berseru kepada Tuhan. Ialah harapan kita. Minta pengampunannya, hidup dalam pertobatan. Tuhan berjanji tidak akan pernah menolak orang yang datang kepadanya dengan hancur hati. Ia akan mengampuni. Jadi naikkanlah doa permohonan karena Tuhan selalu menepati janjinya. Ia akan memulihkan setiap orang yang datang kepadanya mengaku dosa dan mau bertobat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.